Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Nur Afandi, peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 76 Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tugas koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah usaha guru dalam rangka menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Nah, maksudnya adalah setiap anak itu memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Begitu pula dengan minatnya, kebiasaannya, pola pikirnya, kemampuan literasinya, dan juga kemampuan yang lainnya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar mereka merasa nyaman ketika belajar bersama kita di kelas. Lalu, bagaimana cara kita untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kita pertama harus memahami tujuan pembelajaran kita, kemudian mengetahui dan merespon setiap kebutuhan belajar murid, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kemudian melakukan manajemen kelas yang efektif dan juga melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru juga harus memahami 3 aspek. Apa saja itu? Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat murid, dan juga profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak-anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi seorang murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Nah, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Ya, yang pertama dengan cara mengamati perilaku murid-murid kita, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal. Lalu, yang ketiga adalah mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya, ya. Kemudian membaca rapor murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian dengan format diagnostik lainnya. Kemudian strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, ya, bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Seorang guru bisa memilih salah satunya atau juga menggunakan ketiganya. Nah, yang pertama misalnya, diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kemudian mendiferensiasi konten bisa juga dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Kemudian diferensiasi proses. Nah, ini adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian diferensiasi produk ditunjukkan atau bisa juga dengan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajarinya. Kemudian, apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Nah, tentu saja ada kaitannya antara modul pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan materi pada modul 1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian dalam rangka melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang tentunya berpihak kepada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid tentunya harus ada kesepakatan. Kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan tentang tugas koneksi antar materi pada modul 2.1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.